adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadirat-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin melakukan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kamu memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan renungan cerita Alkitab dari kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kamu memberkati, berikan kami pengetahuan untuk bisa mengerti apa yang telah diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Pada minggu ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana yang terdapat pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai ayat yang ke-53. Baik, untuk itu mari kita menonton bersama ceritanya. Kakak harap adik-adik di rumah bisa duduk dengan tenang dan menonton ceritanya dengan sungguh-sungguh ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, tadi kita sudah menonton cerita di mana ada seorang ayah yang merupakan pegawai istana mempunyai seorang anak yang sedang sakit. Lalu ia pergi menemui Yesus. Ia memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Tetapi Yesus berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setiap Yesus melakukan mujizat, maka Yesus menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang yang sakit. Iman berarti kita percaya akan apa yang dikerjakan, akan apa yang direncanakan Tuhan kepada kita, walaupun kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan terhadap hidup kita. Kita dapat bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Ia akan selalu menolong kita dalam hal apapun. Jadi kakak harap adik-adik yang ada di rumah percaya kepada Tuhan walaupun dalam hal kecil. Sekalipun menurut kita sesuatu itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuhan Yesus. Ya, sekian dulu cerita Alkitab kita pada minggu ini. Sampai berjumpa pada cerita Alkitab minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, senang rasanya kembali kita berkumpul bersama untuk bersekolah minggu. Sebentar lagi tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita mulai berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali bersekolah minggu. Tuhan, pada saat ini kiranya kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami yang kami persembahkan bisa berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga setiap pribadi kami yang memberi, kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan persembahan kami kepadamu di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui sebuah amplop yang nanti bisa diserahkan kepada kakak-kakaknya dengan cara menghubungi nomor berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, mari kita angkat pujian kita, kami bawa pujian. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami memuji dan muliakan nama-Mu dan ucap syukur kami di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kuasa dan berkati kami semua, dan kiranya pada hari ini melalui pekerjaan, kegiatan dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan, melalui perkataan kami boleh menguatkan dan memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini, atas perlindungan-Mu dan napas baru yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan segar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah sekolah itu sudah selesai. Adik-adik semua jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di video berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita